akhirnya kita bisa bertemu kembali. Dan di awal tadi kita sudah dibuka ya Kak Evin ya, sama Oksan, Abang Yoel dan juga Hana pastinya ya. Buat teman-teman sekali lagi kakak-kakak mengingatkan untuk adik-adik kalau mau pergi kemana-mana jangan lupa untuk tetap menggunakan masker ya, mencuci tangan dengan sabun atau juga dengan hand sanitizer. Dan yang paling penting adik-adik juga harus menjaga kesehatan ya. Yuk sama-sama kita memulai ibadah, tapi sebelum kita beribadah jangan lupa kita berdoa dulu ya. Siap untuk berdoa adik-adik? Yuk Abang Yoel akan pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada ibadah online ini kami sudah dapat bertemu Tuhan, walaupun pada saat online Tuhan kami sangat mengucap syukur karena kami sudah dapat bertemu Tuhan. Sekarang kami memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan supaya kami bisa memulai ibadah dengan sangat baik Tuhan. Berkati Tuhan, sekarang kami memulai beribadah Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jagai kami semua Tuhan, dan bantulah kami semua Tuhan. Sekarang kami beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Wah, luar biasa. Terima kasih Abang Yoel ya. Adik-adik yang di rumah juga pastinya juga sudah jago-jago ya Kak ya untuk berdoa. Sudah siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Mana suaranya? Mantap ya. Kita juga mau terima kasih dulu buat kedua orang tua ya Kak ya yang sudah mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti sekolah minggu online di pagi hari ini. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan teman-teman semuanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dulu. Dengar dia panggil nama saya. Yuk kita bertepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengan penuh semangat kita nyanyikan. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Ku jawab. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Sekali lagi ya, lebih girang lagi ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi Tuhan Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Teman-teman, kita masih bersuka cita memuji Tuhan. Di sana, di sana, di mana-mana ada
biasa gimana? Tadi kita sudah memuji Tuhan ya, udah melompat, udah bersorak-sorak buat Tuhan. Capek nggak? Nggak dong, pastinya memuji Tuhan pastinya penuh dengan sukacita. Bahkan kita setiap hari harus memuji Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kira-kira adik-adik yang di rumah ataupun ada yang di sini masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang siapa? Timotius. Timotius. Nah, siapa yang tahu namanya mamanya Timotius? Yang di rumah adik-adik ada yang tahu nggak? Siapa? 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 Yomike. Siapa? Ionika. Ionika. Eunike. Oh, Ya. Ionika. Eunike mamanya ya namanya. Nah, kalau mamanya udah tahu. Kalau neneknya ada yang tahu nggak di rumah? Lois. Benar, Lois. Nah, kira-kira kita mau dengar firman Tuhan tentang apa lagi ya yang akan dibawakan sama Kak Anggun? Nah, sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana. Siap dibentuk. Siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu. Budi baharui. Budi baharui selalu. Jadikanku Allah. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku Di tanganmu. di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Kita angkat tangan sama-sama, aku mau sepertimu.
Indi. Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Wah, pasti bersama Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, suaranya kencang sekali ini. Pasti semua bersuka cita ya. Seperti tadi waktu awal ibadah, kita menyanyikan pujian. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Wah, kamu senang sekali loh lihat kalian semua bersuka cita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu kemarin? Tentang tokoh siapa? Ya, namanya Timotius. Timotius ini adalah anak yang taat kepada Tuhan. Dia anaknya suka berdoa, suka membaca dan mendengar firman Tuhan. Nah, tapi ada satu hal lagi. Selain berdoa, membaca dan mendengar firman Tuhan, kita harus apa? Kita juga harus melakukan firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, pada kesempatan pagi ini, Kak Anggun mau cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Dia adalah seorang murid yang taat kepada Tuhan. Dia mendengar dan mau melakukan perintah firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa buka ceritanya di Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Ya, nanti setelah sekolah minggu ini selesai, adik-adik bisa buka Alkitab dan baca kembali ya. Sekarang Kak Anggun akan menyampaikan inti ceritanya. Nah, pada suatu ketika, seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus. Dia membawa pesan dari Tuhan untuk Filipus untuk segera pergi ke sebelah selatan kota Yerusalem, yaitu jalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Gaza. Nah, ketika mendengarnya, Filipus segera pergi untuk melakukan perintah firman Tuhan itu tanpa bertanya lagi. Kemudian ketika Filipus sudah tiba di tempat tersebut, Filipus melihat ada seorang Etiopia yang adalah seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Orang ini baru dari kota Yerusalem untuk beribadah. Sambil ia duduk di atas keretanya, dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian Roh Tuhan berkata kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Kemudian Filipus datang menuju ke orang itu dan bertanya, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Lalu orang itu menjawab, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Kemudian dia menyuruh Filipus naik ke atas kereta dan duduk di sampingnya. Dan kemudian sambil meneruskan perjalanan, Filipus mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, mereka tiba di suatu tempat yang ada airnya. Kemudian orang Etiopia ini bertanya kepada Filipus, "Bolehkah aku dibaptis?" Dan Filipus menjawab, "Anda boleh dibaptis jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus." Saat itu juga, orang itu berkata kepada Filipus, "Ya, aku mau dibaptis karena aku percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah." Kemudian mereka berhenti dan kemudian mereka turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Kemudian ketika mereka keluar dari dalam air, tiba-tiba Roh Tuhan melarikan Filipus dan orang Ethiopia itu tidak bisa melihatnya lagi. Namun ia tetap meneruskan perjalanannya sambil bersuka cita karena ia sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan Roh Tuhan membawa Filipus pergi ke Asdod dan mulai dari daerah itu ia memulai memberitakan Injil sampai tiba di Kaisarea. Wow, luar biasa ya adik-adik pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin kabar baik tentang Tuhan Yesus bisa didengar oleh seluruh orang untuk seluruh dunia
tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita mau belajar dari Filipus. Misalkan saja, Filipus tidak mau taat kepada Tuhan. Filipus tidak mau melakukan perintah firman Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Apakah ada orang yang bertobat? Apakah orang Ethiopia ini akan bertobat dan menerima Yesus? Tentu tidak. Tapi karena Filipus mau melakukan firman Tuhan, ya, akhirnya ada orang yang bertobat. Filipus membuat suatu hal yang indah. Filipus melakukan pekerjaan Tuhan, dan orang Ethiopia ini akhirnya menerima Tuhan Yesus. Wow, sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Nah, begitu pula dengan hidup kita. Jika kita mau melakukan firman Tuhan, maka akan ada berkat yang kita dapatkan. Tapi tidak hanya kita mendapat berkat, tetapi orang lain pun juga bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Misalkan contohnya seperti ini. Kita mau pergi ke sekolah, kita biasa membawa bekal makanan ya. Kemudian waktunya istirahat, ada teman kita yang tidak membawa makanan. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita tidak mau berbagi atau kita mau berbagi terhadap teman kita? Keputusan ada di tangan kita. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin kita untuk bilang, ayo kita berbagi kepada teman kita. Nah, ketika kita mau melakukan hal itu, pasti akan ada sukacita yang kita alami. Kita mau berbagi dan teman kita yang mendapatkan makanan juga mengucap syukur. Karena bisa saja mungkin dia tadi dari rumah dia belum makan toh. Nah, ketika kita kasih makanan, dia bersukacita karena dia mendapatkan berkat makanan. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan adik-adik, berkatnya nggak hanya untuk kita, tetapi orang lain pun bisa merasakan berkat itu. Oke adik-adik, kita mau melakukan firman Tuhan, pasti maulah ya. Kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini, Kak Anggun mau ajak adik-adik ada ayat hafalan ya yang Kak Anggun mau kasih di Yakobus pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Ingat-ingat ya, Yakobus pasal 4 ayat 17. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita berdosa. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan. Dihafalkan di rumah dan minggu depan nanti akan ada yang ditanya. Siapa yang masih ingat ayat hafalannya? Oke? Ya. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, di mana kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini. Kami percaya bahwa hidup kami bisa menjadi berkat bagi semua orang ketika kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, sampai ketemu lagi dengan Kak Anggun. Tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bagi adik-adik atau orang tua yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung mentransferkan persembahannya di nomor rekening yang tertera di layar kaca atau mengantarkan langsung ke sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Kami berlima sangat bersukacita bisa bersama-sama dengan adik-adik di rumah dalam sekolah minggu online Pondok Pemulihan Papua. Sekarang saatnya Kak Ervin, Kakak Mega, Adik Hana. Oksan, Yoel ya. Kita berlima